Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 119. Kata Kisarwaguna. Mereka berlari mendekati dan memeriksa. Benar saja, pagar dari bambu itu tercabut sebagian yang menandakan bahwa ada orang lewat di sini. Itu ada tapak kaki, kata Bagus Sajiwo. Keduanya berjongkok dan memeriksa. Ada tapak kaki yang jelas sekali, melesak ke dalam tanah. Coba paman periksa tapak kaki kita sendiri. Tidak begitu dalam, bukan? Tapak-tapak kaki ini dalam sekali. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang itu berat, atau membawa beban berat sehingga tapak kaki mereka lebih dalam dari tapak kaki biasa. Dan bentuknya aneh. Lebarnya melebihi ukuran normal dan tidak tampak tapak jari kakinya. Tidak salah lagi, orang-orang ini tentu menggunakan alas kaki untuk menghilangkan jejak. Mari paman, kita ikuti jejak tapak kaki mereka. Mereka? Tanya Kisarwaguna. Ya, mereka. Jelas mereka lebih dari satu orang. Lihat tapak kaki ini, saling tindih, berarti ada dua orang di belakang yang menginjak tapak kaki orang pertama di depan. Agaknya ada dua orang menggotong sesuatu yang berat. Menggotong Ratna. Mungkin begitu, paman. Mari kita ikuti dan kita kejar. Mereka berdua mengikuti tapak kaki itu. Akan tetapi ketika tapak kaki itu tiba di belakang kebun di mana tanahnya keras mengandung kapur, tapak kaki itu lenyap, atau tidak meninggalkan bekas di atas tanah yang keras. Tapak-tapak itu menghilang. Kita harus melakukan pengejaran dengan kira-kira saja, paman. Anak mas bagus, dari sini ada dua jurusan yang dapat dituju para penculik itu. Yang menurun ini menuju ke sebuah dusun di lembah bawah sana, sedangkan yang lain itu menuju ke bagian bukit yang bertebing dan berkapur. Sebaiknya kita berpencar. Biar aku yang mengejar ke dusun itu karena aku sudah mengenal penduduknya. Aku akan mencari keterangan di sana. Adapun Andika sebaiknya mengejar ke jalan yang menuju ke daerah tebing berkapur itu. Bagaimana pendapatmu, anak mas? Bagus Sajiwo mengangguk-angguk. Baik sekali, paman. Mari kita berpencar melakukan pengejaran secara cepat. Mungkin mereka belum pergi jauh. Mereka berdua lalu berpencar dan melanjutkan pengejaran mereka. Matahari pagi memandikan permukaan bumi dengan cahayanya yang cerah dan masih kekuningan, belum panas benar, hangat-hangat menghidupkan dan menyegarkan. Bagus Sajiwo mempergunakan kesaktiannya, berlari cepat sekali melalui sairah yang berbatu sambil dengan penuh kewaspadaan meneliti keadaan sekeliling dengan pandang matanya. Setelah mencari-cari beberapa lamanya, tiba-tiba hatinya merasa girang sekali melihat tapak kaki di atas tanah yang basah. Biarpun tapak kaki itu hanya tampak sepanjang 2 tombak, namun setidaknya dapat menjadi petunjuk jalan kemana orang-orang yang meninggalkan tapak kaki itu menuju. Dia berjalan terus sampai akhirnya tiba di daerah yang berbatu-batu dan di situ terdapat tebing-tebing tinggi dan pada tebing itu terdapat beberapa buah gua. Tiba-tiba Bagus Sajiwo berhenti melangkah dan mendengarkan penuh perhatian. Suara itu tidak terlalu keras namun dia dapat mendengarnya. Seperti bukan suara manusia atau suara binatang dan suara itu datang dari sebuah gua di depan sana. Bagus Sajiwo cepat melompat dan berlari sampai di depan gua. Sinar matahari pagi masih terlalu lemah untuk menerangi sebelah dalam gua yang menghadap ke barat itu. Sinar matahari terhalang tebing tinggi dan cuaca dalam gua itu hanya remang-remang. Akan tetapi ada yang menarik perhatian Bagus Sajiwo. Di mulut gua berserakan jerami. Ini menandakan bahwa gua itu dihuni manusia. Dia menghampiri dan melihat sesuatu bergerak-gerak di sudut gua. Setelah dia terbiasa dengan keremangan di situ, dia melihat bahwa yang bergerak-gerak itu adalah seorang manusia yang terikat kaki tangannya, dan muka orang itu, bagian mulutnya, tertutup kain yang diikatkan ke belakang kepalanya. Rambut orang itu panjang terurai dan pakaiannya terobek sehingga tampak perut dan sebagian dada yang berkulit putih. Dia mendekat dan merasa terkejut, juga girang sekali ketika mengenal bahwa orang itu adalah Ratna Manohara. Bagus Sajiwo cepat memutar tubuh, memandang ke sekeliling dalam gua dengan waspada,
mencari kalau-kalau di situ terdapat penculik yang melarikan Ratna. Akan tetapi tidak tampak ada orang lain, maka cepat dia berjongkok dan dengan hati-hati melepaskan ikatan kain dari depan mulut Ratna. Sejak ditinggal pergi dua orang penculiknya, Ratna rebah dengan kaki tangan terikat dan mulut tertutup kain. Mendengar dua orang itu hendak memanggil 10 orang-orang kawan mereka kemudian selusin orang laki-laki liar biadab itu akan memperkosanya, Ratna mengalami kengerian dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Selama ditinggalkan itu, ada suara sedikit saja sudah membuat jantungnya berdegup keras dan seluruh tubuhnya gemetar saking ngeri dan takutnya. Selama ditinggalkan itu, bayangan macam-macam siksaan dan penghinaan terhadap dirinya membuat ia mengeluarkan keringat dingin. Segala usahanya mengerahkan tenaga agar terbebas dari ikatan gagal. Untuk berteriak minta tolong, suara yang keluar dari mulut tertutup itu hanya saja. Maka, ketika ada bayangan seorang laki-laki memasuki gua, mata Ratna Manohara terbelalak, jantungnya berdebar-debar dan ia hampir pingsan saking takutnya. Cuaca masih terlalu gelap untuk dapat melihat wajah laki-laki itu dengan jelas, bahkan dalam kegelapan itu ia membayangkan wajah laki-laki itu seperti iblis yang menyeramkan. Hampir ia pingsan saking ngerinya mengingat bahwa saat yang sejak tadi membuat ia ketakutan setengah mati itu kini tiba. Bagus Sajiwo merenggut lepas kain pengikat depan mulut Ratna. Begitu penutup mulutnya terlepas, Ratna menjerit. "Jangan sentuh aku. Jangan. Bunuh saja aku, jangan sentuh aku." Ratna tak dapat menahan lagi tangisnya. Bagus Sajiwo merasa kasihan sekali kepada gadis itu. Akan tetapi melihat keadaan pakaiannya yang setengah terbuka, ada pula rasa was-was dalam hatinya. Dia maklum bahwa seorang gadis seperti Ratna Manohara ini akan hancur hidupnya dan mungkin akan berubah menjadi iblis betina yang penuh dendam kalau sampai ia diperkosa dan dipermainkan secara menghina sekali oleh penculiknya. Akan tetapi teriakan gadis itu mendatangkan harapan dalam hatinya bahwa gadis itu masih belum tersentuh para penjahat itu. Juga ia menduga bahwa tentu Ratna tidak mengenalnya dalam kegelapan itu dan mengira dia seorang di antara para penculiknya. Maka dia segera merenggut putus tali-tali pengikat kaki tangan gadis itu dan berkata, "Nimas Ratna, ingatlah. Ini aku, Bagus Sajiwo yang datang untuk menolongmu." Ratna Manohara terkejut, gembira, dan juga terharu sekali. Biarpun kaki tangannya terasa kaku dan karena semalam berada dalam keadaan terikat, begitu kaki tangan terlepas, ia dapat bergerak cepat menubruk dan merangkul Bagus Sajiwo sambil menangis tersedu-sedu. Bagus Sajiwo juga kaget bukan main ketika tiba-tiba gadis itu menubruk dan merangkulnya sambil menangis sesenggukan. Akan tetapi dia dapat membayangkan keadaan hati gadis ini. Tentu Ratna mengalami penderitaan batin yang amat hebat, berada dalam kecemasan yang luar biasa, bahkan mungkin putus harapan sehingga ketika tiba-tiba kini terbebas, tak dapat menguasai hatinya yang penuh kegembiraan dan keharuan. Maka dia membiarkan saja gadis itu merangkulnya dengan ketat, bahkan perasaan iba membuat dia mendekap muka yang menangis di dadanya itu dan mengelus rambut panjang terurai yang menyiarkan bau melati itu. "Tenanglah, Nimas. Semua telah berlalu, engkau telah selamat. Mari kita keluar dari tempat ini." Dengan lembut dia mengangkat gadis itu bangkit berdiri dan memapah Ratna yang masih merangkulnya itu keluar dari gua. Begitu mereka tiba di luar gua, tiba-tiba berkelebat bayangan orang. "Keparat jahanam busuk." Bagus Sajiwo terkejut dan heran melihat Djoko Darmono yang muncul dan wajah Djoko Darmono merah sekali, matanya terbelalak penuh kemarahan. Djoko Darmono memandang kepada Ratna Manohara yang masih merangkulkan kedua lengannya pada pinggang Bagus Sajiwo dan menyandarkan kepalanya di pundak pemuda itu sambil menangis. Pakaian gadis itu awut-awutan, terobek bagian depan sehingga tampak kulit dada dan perut yang putih mulus. Djoko Darmono membentak dan mencabut pedangnya lalu menerjang ke depan, pedangnya menyambar dengan tusukan kilat ke arah dada Ratna Manohara. Bagus Sajiwo terkejut bukan main. "Djoko, gilakah engkau?" Dia cepat melepaskan dan mendorong tubuh Ratna yang masih lemas sehingga gadis itu terguling dan jatuh terduduk di atas tanah. Akan tetapi ia terhindar dari tusukan pedang Djoko Darmono.